Kalau 7 kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Berarti republik ini akan pecah jadi 2. Indonesia Timur dengan Indonesia Barat. Maka Bung Hatta tanggal 18 Agustus mengumpulkan kembali 9 orang ini minus Pak Wahid Hashim. Dia sudah pulang ke Jawa Timur karena anggap negara sudah beres. Diganti dengan seorang datuk dari Sumatera mewakili menggantikan Pak Hashim. 9 orang menggodok lagi. Dicabut atau tidak, dicabut atau tidak, dicabut atau tidak. Sebagian sekarang tidak usah dicabut. Ini sudah keputusan anak bangsa, baik nasionalis maupun agamis sudah menyetujui ini dengan ditandatangani, tidak usah dicabut. Karena Bung Hatta sangat khawatir kalau ini tidak dicabut, dikhawatirkan Indonesia Timur mengadakan proklamasi sehingga Indonesia pecah jadi 2, Republik Indonesia Timur dan Republik Indonesia Barat. Ini yang sangat dikhawatirkan. Kalau tidak cepat mengambil keputusan, dikhawatirkan orang-orang di sebelah timur ini akan mengadakan proklamasi sehingga Indonesia pecah jadi 2. Untuk ini pula lah para tokoh Islam berkorban sekali lagi, mencoret 7 kata itu dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya dicoret, tapi diganti dengan yang lebih tegas. Negara Republik berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 7 kata tadi diganti dengan Maha Esa, itu lebih mahal sebenarnya. Itulah sejarahnya terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah 7 kata ini dicoret, itu termasuk pengorbanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agamanya dengan segala pengorbanan. Pertama, Rasulullah menyebarkan agamanya dari pintu ke pintu, mengajak keluarganya untuk bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala macam ancaman. Kemudian Allah perintahkan pada Nabi Muhammad, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Perintah, sekarang kau tidak usah sembunyi-sembunyi, berdakwahlah, kau ajak mereka kepada agama yang benar ini, agama yang ini dengan terang-terangan. Barulah Rasulullah berdakwah dengan terang-terangan. Setelah Rasulullah berdakwah dengan terang-terangan, ancaman dari kafir Quraisy semakin keras. Dengan kekerasan, dengan penyiksaan, dengan pembunuhan. Sahabat-sahabat ada yang dibunuh. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu diikat tangannya, diseret di padang pasir di bawah terik matahari, perutnya dikasih batu. Subhanallah, subhanallah. Begitulah penderitaan daripada sahabat-sahabat Rasulullah. Tapi Sayyidina tidak gentar dengan penyiksaan-penyiksaan yang luar biasa ini. Dia tetap berkata, Ahad, 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 Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Karena dengan kekejaman, dengan kekerasan, dengan pembunuhan, mereka tidak berhasil untuk memadamkan api Islam, maka mereka berubah politiknya dengan politik embargo ekonomi. Digantung di pintu Ka'bah dan di dinding Ka'bah sebuah pengumuman, seluruh bangsa Arab
tidak dibenarkan mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, supaya Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya mati kelaparan. Maka ketika Libya, ketika Irak diembargo ekonominya oleh Amerika Serikat, saya katakan, hai bangsa Libya, hai bangsa Irak, bukan kalian yang pertama merasakan embargo ekonomi. Nabimu dengan sahabat-sahabatnya 1400 tahun yang lalu sudah merasakan tentang embargo ekonomi ini. Bagaimana pahitnya? Tapi ternyata embargo ekonomi pun tidak mampu untuk memadamkan api Islam yang semakin menyala, semakin besar untuk menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah. Akhirnya bangsa Arab, bangsa Quraisy mengadakan perubahan politik dalam Islam, dalam cara mereka dengan politik damai. Didatangi pamannya Abu Thalib, hai Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad. Muhammad itu ponakanmu. Coba tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau ponakanmu itu berdakwah, menyebarkan agamanya karena ingin jadi raja, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkat ponakanmu Muhammad jadi raja di negara ini. Abu Thalib tanya sama ponakanmu itu kira-kira maunya apa? Kalau ponakan itu maunya ingin jadi orang kaya, kami penduduk Mekah siap untuk menyerahkan kekayaan kami kepada ponakanmu, sehingga ponakanmu menjadi orang yang terkaya di negeri Mekah ini, dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti berdakwahnya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa? Kalau dia ingin kawin dengan anak perawan di kota Mekah ini, saya kumpulkan semua anak perawan, persilakan ponakanmu kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti menyebarkan agamanya. Kalau seandainya ini ditawarkan sama kiai sekarang, kira-kira gimana ya? Jadi kalau ingin teori politik mereka, si kafir-kafir dan berjalan sampai sekarang, embargo ekonomi pernah dilaksanakan, dengan kekerasan, dengan kekejaman pernah dilaksanakan. Kalau kiai ingin berhenti jadi kiai, tidak sulit. Kasihlah kiai itu jabatan, insya Allah berhenti jadi kiai. Contoh misalnya Sukron Makmun diangkat menjadi menteri luar negeri. Tentu masih takwa tidak mungkin ngundang saya. Betul tidak? Ngundang saya, oh Pak Sukron ada di Tokyo. Ngundang lagi Pak Sukron ada di Moskow. Ngundang lagi Pak Sukron ada di Jerman. Ngundang lagi ada di Pakistan. Ngundang lagi ada di Perancis. 300 negara seluruh dunia ini. Kalau saya kunjungi tiap negara 1 hari, sudah 1 tahun saya nggak pulang. Berhentilah Sukron Makmun jadi kiai, berhentilah Sukron Makmun baca kitab, dengan diangkat menjadi pejabat pemerintah yang sibuk. Kalau diangkat menteri sosial barangkali tidak terlalu sibuk. Kalau menteri luar negeri pasti sibuk. Nah ini saudara-saudara, jadi teori politik lama. Kalau kiai supaya berhenti jadi kiai, tawarin duit 1 triliun. Kira-kira berhenti gak kiai jadi kiai? Nah, ini politik lama ini, bukan politik baru.
tawarin wanita. Hai Pak Supran, mau kawin berapa? Saya jadikan bintang film yang cantik-cantik. Dengan syarat berhenti jadi kiai. Ditawarin tahta, kedudukan jabatan sampai pada raja, tahta, wanita, harta. Ini cara untuk memberhentikan kiai jadi kiai. Dan semuanya terjadi ini. Seandainya Supran Makmun dijadikan menteri luar negeri, sudah jelas Masjid At-Taqwa tidak mungkin bisa mengundang saya. Betul atau tidak? Dan tidak mungkin saya baca kitab di masjid. Ada waktu. Berhenti jadi kiai. Lah ini politik jahiliyah itu berlaku sampai abad modern ini. Yang namanya money politik. Nah, tapi ternyata Rasul dengan 3 penawaran ditolak. Tahta, wanita, harta ditolak. Sehingga mereka kebingungan politik apa yang akan dijalankan. Maka politik zaman jahiliyah itu tetap berlaku sampai zaman modern ini. Akhirnya Abu Jahal mengadakan musyawarah di Darun Nadwah. Bagi saudara yang pernah umroh atau haji, kira-kira dari pancoran emas itu 100 meter itu oleh mereka dijadikan tempat musyawarah. Diadakan musyawarah oleh tokoh-tokoh Quraisy. Politik apa yang akan kita laksanakan? Politik kekerasan, kekejaman, ancaman gagal. Embargo ekonomi gagal. Ditawaran harta, wanita, tahta gagal. Apalagi untuk membendung jaringan dari Muhammad ini. Akhirnya mereka mengadakan musyawarah. Dalam kitab tafsir Tabari, musyawarah itu dihadiri oleh iblis yang berupa manusia untuk mengikuti. Karena orang Mekah tidak ada yang kenal, mereka bertanya, siapa Anda? Saya orang dari Najd. Karena mendengar saudara mau mengadakan musyawarah, barangkali saya bisa nyumbang pikiran. Itu kata iblis yang berupa manusia. Abu Jahal menjelaskan segala macam cara pun sudah kita laksanakan. Embargo ekonomi sudah. Dengan kekerasan, kekejaman, ancaman, pembunuhan sudah. Ditawarin harta, wanita, tahta sudah. Tapi ternyata semuanya gagal. Maka kata Abu Jahal, sebaiknya Muhammad itu dimasukkan ke penjara, dikunci dari luar. Jangan sampai Muhammad itu masuk desa, keluar desa, masuk kampung, keluar kampung, di mana lidahnya Muhammad itu manis, mudah diterima oleh masyarakat. Satu-satunya penjarakan Muhammad ini. Iblis berkata, Anda sia-sia memenjarakan Muhammad ini, karena Muhammad ini termasuk golongan bangsa Quraisy, harga yang sebangsa yang sangat dihormati dan dihargai. Tidak mungkin keluarganya akan membiarkan dia di penjara. Tentu dia akan mempertahankan kehormatan bangsanya. Pasti nanti oleh bangsanya dia dikeluarkan dari penjara demi untuk menjaga kehormatan bangsanya. Dan kalau bangsa Quraisy yang bertindak, tentu Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Sia-sia kau tangkap Muhammad itu. Lalu akhirnya Abu Jahal mengeluarkan pendapat lagi, kalau Muhammad di penjara tidak ada gunanya, yang nanti pasti dibela oleh bangsanya, di mana bangsanya tergolong bangsa yang terhormat. Kalau begitu, usir saja Muhammad ke luar negeri, supaya tidak ada di negeri Mekah ini. Iblis angkat tangan. Ini usul sangat berbahaya. Kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri dia berdakwah. Kalau pengikut dia menjadi besar, pasti negaramu akan diserang dari luar negeri. Berbahaya usul ini.
Di penjara tidak ada gunanya, diusir ke luar negeri malah berbahaya. Akhirnya Abu Jahal memutuskan kalau begitu caranya bunuh saja Muhammad ini. Iblis berkata, ini pendapat yang benar. Tidak ada jalan untuk Muhammad, untuk membendung gerakan Muhammad kecuali bunuh saja. Diputuskanlah Rasulullah harus dibunuh. Malam hari itu rumahnya Rasul dikepung oleh semua jagoan-jagoan padang pasir dengan pedang terhunus. Perintahnya Abu Jahal, asal Muhammad keluar, jangan dikasih kesempatan berbicara, langsung potong lehernya. Itu perintahnya. Berjagalah mereka sepanjang malam menunggu keluarnya Nabi Muhammad dari rumahnya. Begitu keluar, langsung perintahnya Abu Jahal, potong lehernya. Jangan dikasih kesempatan Muhammad untuk berbicara. Tengah malam yang gelap dan mencekam itu, malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, sudah datang perintah Allah. Malam ini kau tinggalkan negeri Mekah ini. Kalau tidak, nanti akan terjadi penumpahan darah besar-besaran antara pengikutmu dengan orang kafir Quraisy. Maka Allah perintahkan untuk menghindarkan penumpahan darah ini, Allah perintahkan kau tinggalkan kota Mekah ini. Dalam keadaan malam yang mencekam, malam yang menakutkan, dengan isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah mengambil pasir, baca surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bin nas, membaca surat ayat kursi dan membaca sebagian surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa agsaynahum fahum la yubsirun. Ditaburlah pasir itu, mereka dalam keadaan tertidur. Mereka dalam keadaan tertidur, Rasulullah keluar di celah-celah mereka itu. Tentu dalam keadaan yang sangat mencekam. Seandainya di antara mereka ada yang bangun, tentu Rasulullah dipotong lehernya. Langsung Rasulullah menuju ke rumahnya Abu Bakar Siddiq tengah malam itu. Sehingga Abu Bakar Siddiq kaget, ada apa Rasulullah tengah malam begini? Abu Bakar, malam ini Allah perintahkan saya dan kau untuk meninggalkan kota Mekah ini. Inilah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar tidak memikirkan keluarga, tidak memikirkan harta, tidak memikirkan benda-benda rumahnya. Dia karena perintah Allah, langsung Abu Bakar menjawab, kalau ini sudah perintah Allah ya Rasulullah, mari kita berangkat. Benar-benar Sayyidina Abu Bakar itu membuktikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada anaknya, daripada bapaknya, dari sebuah manusia yang ada, dan daripada hartanya. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya. Saya tidak melarang bapak mencintai istrinya. Saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai anaknya. Saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai hartanya. Tapi hendaknya kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas segala kecintaan yang ada. Ya. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya. Sekarang saya tanya, Bu, cinta nggak sama suaminya?
Yang tidak menjawab saya doakan, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Cocok. Sudah Bu, yang tadi gagal Bu, nggak jadi Bu. Saya ulang sekali lagi. Kalau tidak menjawab, saya doakan. Mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Kan tidak salah saya toh. Iya. Oh, ibu sudah tidak cinta. Bu, Bu, cinta nggak sama suaminya? Maaf Pak, jangan kawin lagi Pak. Ibu-ibu masih cinta sama bapak, jangan berkhianat. Saya tanya, bapak-bapak cinta nggak sama istrinya? Yang tidak menjawab itu berarti punya cadangan di luar rumah. Dan saya nggak ngurusi itu. Yang saya urusi kecintaan kepada Rasulullah di atas segala kecintaan yang ada. Ini dibuktikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tengah malam yang gelap, tidak ada setitik api di padang pasir itu. Dengan keadaan mencekam, Rasulullah dengan Abu Bakar keluar dari rumahnya, tidak memikirkan keluarga dan harta, keluar dari rumahnya untuk meninggalkan kota Mekah yang dia cintai sebagai kota kelahirannya. Sampai di Jabal Thur, Rasulullah mengajak istirahat. Abu Bakar, kita istirahat dulu, sudah payah perjalanan, sudah 5 km kurang lebih jalan kaki, istirahatlah di Jabal Thur itu. Paginya Abu Jahal datang, langsung yang ditanya, mana kepalanya Muhammad? Mereka menjawab, Muhammad belum keluar. Oh, tidak mungkin, Muhammad sebelum subuh sudah mesti keluar. Didobrak pintu, tidak ada Rasulullah, yang ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ditanya, di mana Muhammad? Saya tidak tahu, saya tidur. Tahu-tahu Muhammad sudah keluar. Akhirnya Abu Jahal mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad, hidup atau mati, 300 unta. Kalau di Cikupa ini 300 unta tentu menjadi 900 kerbau. Satu unta harganya 3 kerbau. Subhanallah. Mereka berlomba mencari, karena di padang pasir tidak sulit, ada 4 kaki menuju ke arah yang sama. Ini pasti Muhammad dan Abu Bakar. Diikuti telapak kaki di padang pasir ini, mendekati di padang pasir. Allah sudah mempersiapkan tipuannya. Burung laba-laba disuruh bikin sarang menutup lubang gua itu dengan rapi. Kemudian merpati bertelur. Begitu mereka melihat lubangnya gua itu utuh, tidak ada robek sedikit pun, mereka semuanya teriak, tidak ada orang, tidak ada orang. Kalau ada orang mesti robek sarangnya laba-laba ini. Tidak ada orang itu, merpati bertelur tenang. Padahal di dalamnya itu ada Abu Bakar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya sahabat yang disebut di Quran hanya Abu Bakar. Selain Abu Bakar tidak ada disebut dalam Al-Quran. Idhuma fil ghar idza qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala mereka berdua berada di gua, berkata Rasulullah pada sahabatnya, kau jangan kecewa, kau jangan sedih, Allah bersama kita. Setelah hari pertama redup, sudah tidak lagi mereka mencari. Hari kedua sudah tidak ada yang mencari. Hari ketiga Rasulullah keluar dari gua itu menuju ke Madinah, melewati pegunungan. Tidak lewat seperti jalannya Pak Haji dari Mekah ke Madinah, lewat tepi laut, jalannya datar, tidak ada mendaki, tidak ada turun. Tetapi yang dilewati Rasulullah, istilah orang Betawi, jalan tikus. Naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung. Dan sudah tahu kayak apa gunung di pasang pasir itu. Hanya batu dengan batu tanpa ada pohon. Disitulah nabimu
jalan kaki berkorban sampai menuju ke Madinah. Nah, sampailah di Madinah, disambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gegap gempita oleh masyarakat Madinah yang telah memeluk agama Islam.